Saga transfer bek timnas Indonesia, Mace Hilgers, semakin memanas. Kontraknya di FC Twente yang akan habis pada Juni 2026 membuat pemain berusia 24 tahun ini jadi rebutan klub-klub besar Eropa. PSV Eindhoven dikabarkan berada di posisi terdepan. Raksasa Belanda ini butuh suksesor sepadan untuk mengisi lini belakang mereka. Secara statistik, gaya main Hilgers dinilai sangat cocok dengan filosofi PSV, menjadikannya opsi paling logis untuk tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Belanda. Namun, kabar mengejutkan datang dari Italia. Genoa, klub bersejarah di Serie A, dilaporkan mulai memantau serius situasi Hilgers. Media-media di Genoa menyebut bahwa profil Hilgers sangat ideal untuk proyek regenerasi pertahanan mereka. Bermain di liga taktis seperti Italia tentu akan menjadi tantangan besar bagi sang pemain. Genoa terus memantau profil pemain muda internasional yang memiliki kemampuan taktis tinggi. Mace Hilgers dengan pengalamannya di Eredivisie dan statusnya sebagai pilar baru timnas Indonesia dinilai cocok dengan proyek regenerasi pertahanan klub. Persaingan dengan PSV memang berat, namun daya tarik Serie A seringkali menjadi faktor penentu bagi pemain yang ingin naik level. Dikutip dari laporan Primo Canale. Daya tarik Serie A bisa jadi penentu, apalagi ada Jai Itzes yang sudah lebih dulu sukses di sana. Apakah Hilgers akan menyusul Bang Jai ke Italia atau memilih setia di Belanda bersama PSV? Dengan status bebas transfer yang semakin dekat, kepastian masa depan King Indo ini patut kita nantikan. Kalau menurut kalian, mana klub yang paling cocok untuk Hilgers? Media Malaysia, Makan Bola, soroti rumor pemain keturunan Crescencio Summerville. Gelombang naturalisasi yang dilakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Setelah sukses mendaratkan nama-nama besar seperti Kevin Dix dan Mace Hilgers, kini radar media regional, termasuk Malaysia, tertuju pada satu nama yang sangat mengejutkan, Crescencio Summerville. Winger lincah milik West Ham United ini menjadi perbincangan hangat setelah laporan mengenai garis keturunan Indonesianya kembali mencuat ke permukaan. Media Malaysia, Makan Bola, secara khusus menyoroti potensi ini sebagai ancaman serius bagi peta kekuatan sepak bola di Asia Tenggara dan Asia secara keseluruhan. Dalam laporannya, Makan Bola menggarisbawahi betapa agresifnya langkah Indonesia dalam memperkuat tim nasional. Mereka menyebut bahwa jika PSSI berhasil meyakinkan Summerville, maka Indonesia tidak lagi hanya bersaing di level ASEAN, melainkan sudah berada di level lain yang sulit dikejar oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand. Jika perpindahan ini menjadi realita, ia akan menjadi satu lagi tamparan hebat buat skuad Harimau Malaya dan negara jiran lain. Indonesia kini bukan lagi mencari pemain buangan, tetapi mereka memburu pemain yang sedang berada di puncak prestasi di liga terbaik dunia, Premier League, tulis Makan Bola. Misi sulit. Bisakah PSSI merayu Summerville? Secara teknis, merayu Summerville adalah tugas yang sangat berat bagi Erick Thohir dan timnya. Mengapa demikian? 1. Status di Eropa. Summerville saat ini adalah aset panas di Premier League. Pemain berusia 24 tahun ini masih memiliki peluang untuk dipanggil oleh timnas senior Belanda jika ia tampil konsisten. 2. Karir internasional. Summerville telah memiliki caps di level junior Belanda. PSSI perlu menunjukkan proyek jangka panjang yang sangat meyakinkan seperti jaminan tampil di putaran final Piala Dunia untuk membuat pemain sekaliber dia berpaling. Namun media Malaysia mencatat bahwa rahasia kejayaan Indonesia bukan sekedar uang ringgit. PSSI menggunakan sentimen pulang ke tanah air dengan sangat berkesan. Mereka mendekati keluarga pemain, menghormati nenek moyang mereka, dan memberikan visi bahwa mereka adalah kepingan puzzle yang hilang untuk membawa Garuda ke Piala Dunia. Pendekatan manusiawi ini membuatkan pemain bintang yang asalnya teragak-agak akhirnya merasa bangga untuk menyarung jersey merah putih. Ini adalah keajaiban yang sukar ditiru oleh mana-mana negara di ASEAN, tambah Makan Bola. Dampak dahsyat bagi skuad Garuda. Jika proses naturalisasi ini terjadi, dampaknya tidak hanya sekedar teknis di lapangan, tetapi juga secara psikologis bagi lawan. 1. Lini depan yang menakutkan.
Bayangkan, lini serang Indonesia dihuni oleh pemain yang memiliki market value 500 miliar. Kecepatan dan skill individu Summerfield dalam melewati back akan membuat pertahanan lawan di kancah Asia kocar-kacir. 2. Ranking FIFA yang meluncur naik. Kemenangan atas tim-tim besar yang mungkin diraih berkat kontribusi pemain kelas dunia akan mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA secara signifikan. 3. Standar baru di Asia Tenggara. Hal ini memaksa federasi sepak bola lain di ASEAN seperti FAM di Malaysia untuk merombak total sistem pencarian pemain keturunan mereka agar tidak tertinggal terlalu jauh. Meski saat ini status Crescencio Summerfield masih sebatas rumor dan spekulasi di kalangan fans, namun perhatian besar dari media Malaysia membuktikan bahwa langkah Indonesia dalam membangun kekuatan tim nasional sangat disegani sekaligus ditakuti oleh para rivalnya di kawasan ini. Bagi publik Malaysia, fenomena ini menjadi pengingat bahwa Indonesia sedang berlari kencang menuju panggung dunia, sementara Harimau Malaya masih harus bergelut dengan konsistensi di level regional. Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran satu pemain bintang seperti Summerfield sudah cukup untuk membawa Indonesia menembus 50 besar dunia, atau kolektivitas tim tetap yang utama? Proyek lini serang Garuda menakar peluang debut Luke Vickery di FIFA Matchday Juni. PSSI terus bergerak cepat dalam memperkuat komposisi skuad Garuda menjelang agenda internasional yang semakin padat. Salah satu nama yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air adalah Luke Vickery. Penyerang sayap milik MacArthur FC di Liga Australia ini disebut-sebut sebagai kepingan puzzle terbaru yang akan menjalani proses naturalisasi. Profil dan statistik, Wonderkid A-League yang sedang on fire. Lahir di Hawaii pada 25 Oktober 2005, Vickery memiliki latar belakang multikultural yang unik. Ia memegang paspor Australia, namun memiliki darah Indonesia melalui jalur neneknya yang berasal dari Medan. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, ia telah menjadi pemain reguler di kasta tertinggi sepak bola Australia, A-League. Berdasarkan data performa musim 2025-2026, Vickery menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Produktivitas, dari 22 penampilan, ia berhasil mengemas 5 gol dan 1 assist. Angka ini tergolong tinggi bagi seorang pemain muda yang beroperasi dari sektor sayap. Pengalaman kontinental, ia tidak hanya jago di liga domestik, tapi juga mencicipi atmosfer AFC Champions League 2, memberikan pengalaman berharga menghadapi klub-klub papan atas Asia. Versatilitas, meski posisi aslinya adalah penyerang sayap kanan atau right winger, statistik menunjukkan ia mampu mengisi posisi penyerang tengah maupun sayap kiri dengan sama baiknya. Analisis taktis, apa yang bisa diberikan Vickery? Jika proses naturalisasi ini rampung, Vickery akan memberikan dimensi baru bagi serangan Indonesia yang selama ini sangat bergantung pada kecepatan transisi. Dengan tinggi badan mencapai 183 cm, ia memiliki keunggulan fisik dalam duel udara yang jarang dimiliki oleh winger lokal. Kehadirannya juga akan menciptakan persaingan sehat di sektor sayap kanan yang saat ini dihuni oleh nama-nama mapan. Misi mengejar debut di FIFA Matchday Juni. Target besar PSSI adalah mengupayakan agar Luke Vickery bisa tersedia untuk FIFA Matchday yang dijadwalkan pada 1-9 Juni 2026. Namun ada beberapa rintangan administratif yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. 1. Persetujuan DPR dan keputusan Presiden. Dokumen naturalisasi harus segera masuk ke meja sidang DPR RI untuk mendapatkan rekomendasi, diikuti dengan penerbitan Kepres. 2. Sumpah WNI dan paspor. Setelah aspek legal negara selesai, Vickery harus segera melakukan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham dan mencetak paspor Indonesia. 3. Hambatan statuta FIFA. Karena Vickery pernah tercatat membela timnas muda Australia, PSSI harus mengajukan surat perpindahan federasi ke FIFA. Proses ini biasanya memakan waktu 1-2 minggu setelah paspor terbit. Kesimpulan, peluang Vickery untuk debut di bulan Juni berada pada angka 60 hingga 70%, tergantung pada seberapa cepat proses birokrasi di Jakarta berjalan. Jika berkas selesai sebelum akhir Mei 2026, maka pelatih timnas akan memiliki senjata baru yang sangat mematikan untuk menghadapi laga uji coba maupun kualifikasi mendatang.